Sebelum cerita ini dimulai, tolong dengarkan baik-baik. Tidak semua perempuan menangis dengan suara. Sebagian menangis dalam diam, di dapur yang sepi, sambil tetap menyiapkan makanan untuk orang yang melukainya. Jika kamu percaya bahwa seorang istri bukan beban, tekan tombol like sekarang. Karena satu like dari kalian bisa membuat lebih banyak orang sadar bahwa menghina pasangan sendiri bukanlah tanda kekuatan. Dan untuk kamu yang baru pertama kali di sini, subscribe channel ini sekarang. Di sini kita tidak hanya bercerita, kita membuka luka yang sering ditutup rapat. Kita mengingatkan bahwa sabar bukan berarti lemah, dan kita belajar bahwa doa orang yang tersakiti tidak pernah kembali dengan sia-sia. Aktifkan loncengnya, karena mungkin cerita berikutnya adalah cerita tentangmu, atau tentang seseorang yang pernah kamu remehkan. Sekarang, tulis di komentar, menurut kalian lebih sakit mana? Tidak punya uang atau tidak dihargai oleh pasangan sendiri? Saya ingin baca pendapat kalian satu persatu. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam hati. Semoga siapapun yang sedang diremehkan hari ini, Allah kuatkan hatinya. Dan siapapun yang pernah meremehkan, Allah lembutkan hatinya sebelum penyesalan datang terlambat. Karena cerita ini bukan hanya tentang kemiskinan. Ini tentang harga diri yang diinjak, tentang sabar yang diremehkan, dan tentang seorang istri yang dianggap beban. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan hanya diam, tekan like sebagai bentuk dukungan. Subscribe channel ini agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah yang menyadarkan. Dan tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari cerita ini. Karena mungkin, komentar kalian bisa menyelamatkan rumah tangga orang lain. Bagikan video ini kepada pasangan kalian, kepada keluarga, atau kepada siapapun yang perlu diingatkan, bahwa meremehkan orang yang mencintai kita adalah awal dari kehilangan. Ingat, tidak semua istri yang diam itu lemah. Kadang ia hanya menunggu waktu hingga Allah sendiri yang membela. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hati kita selalu dijaga dan lisan kita dijauhkan dari merendahkan orang yang setia. Hujan turun pelan malam itu. Di dapur kecil rumah sederhana itu, Aisyah berdiri sendiri. Tangannya sibuk mengaduk sayur yang hampir matang. Sementara dari ruang tamu, terdengar suara tawa dan televisi yang keras. "Apa sih yang kamu lakukan seharian di rumah?" Suara Arman terdengar dingin. "Kerjaan cuma makan dan tidur. Beban." Kalimat itu bukan pertama kali, bukan juga yang terakhir. Aisyah hanya menunduk. Ia sudah terbiasa. Sejak menikah 3 tahun lalu, Aisyah memilih berhenti bekerja. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena Arman ingin istrinya fokus di rumah. "Suami saya cukup," kata Arman dulu dengan bangga. Namun kebanggaan itu perlahan berubah menjadi hinaan. Setiap kali penghasilan terasa kurang, setiap kali cicilan datang, setiap kali ada masalah, Aisyah selalu menjadi alasan. Ibu mertua yang tinggal bersama mereka pun tak kalah tajam. "Perempuan zaman sekarang harusnya bantu suami, bukan cuma numpang makan. Kamu itu enak, tinggal pakai uang anak saya." Kata-kata itu seperti pisau tipis, tidak berdarah, tapi melukai setiap hari. Padahal setiap subuh, Aisyah sudah bangun, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, bahkan menerima jahitan kecil-kecilan demi tambahan uang. Namun semua itu seperti tak terlihat, karena yang dihitung hanya satu hal, berapa uang yang ia bawa pulang, dan jawabannya selalu dianggap nol. Suatu malam saat keluarga besar berkumpul, penghinaan itu terjadi di depan banyak orang. Arman tertawa sambil berkata, "Istri saya ini cuma bisa habisin uang. Kalau bukan karena saya, mungkin dia sudah jadi pembantu." Semua tertawa. Aisyah tersenyum tipis. Namun di dapur, air matanya jatuh tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, benarkah dirinya hanya beban? Di kamar kecilnya, Aisyah membuka lemari lama. Di antara lipatan baju, ada map coklat berisi ijazah dan sertifikat. Ia memandangnya lama. Sebuah masa lalu yang tak pernah diketahui keluarga suaminya. Sebuah kemampuan yang ia kubur demi menjaga harga diri seorang suami. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa lelah untuk terus diam. Dan takdir perlahan mulai bergerak. Pagi itu terasa berbeda. Langit masih kelabu ketika Arman membuka pintu rumah lebih cepat dari biasanya. Tidak ada suara motornya yang meraung seperti hari-hari lain.
Tidak ada juga gumaman lelah tentang macet atau atasan yang menyebalkan. Ia masuk dengan langkah berat. Wajahnya bukan lagi wajah pria yang lelah bekerja, melainkan wajah seseorang yang kehilangan arah. Kosong, hampa. Tas kerjanya terlempar ke sofa tanpa tenaga. Perusahaannya tutup, bangkrut. Hanya itu kalimatnya. Rumah yang biasanya dipenuhi suara keluhan, kini justru sunyi mencekam. Seolah dinding pun ikut menahan napas. Ibu mertua keluar dari kamar dengan wajah panik. Rambutnya belum rapi, selendangnya terlepas tengah. "Apa maksudnya bangkrut? Kamu dipecat." Arman tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak punya jawaban, tidak punya rencana, tidak punya pembelaan untuk harga dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat dari yang pernah mereka bayangkan. Tabungan yang tak seberapa mulai terkuras untuk kebutuhan harian. Beras tinggal setengah karung kecil. Gas harus dihemat. Lampu-lampu dipadamkan lebih cepat dari biasanya. Cicilan rumah jatuh tempo. Tagihan listrik menumpuk. Pesan dari bank mulai berdatangan. Arman yang dulu pulang dengan wajah penuh keluhan, kini lebih sering diam. Atau justru meledak tanpa sebab. Dan seperti biasa, Aisyah menjadi sasaran. "Kalau kamu kerja dari dulu, kita nggak akan begini," bentaknya suatu malam ketika meja makan hanya berisi tempe goreng dan sayur bening. Aisyah terdiam. Padahal dulu, ia yang ingin bekerja. Ia yang pernah membawa surat panggilan wawancara dengan mata berbinar. Ia yang dulu berkata pelan, "Aku ingin bantu keuangan kita." Namun Arman menolak. "Kamu di rumah saja, ibu juga butuh ditemani. Aku cukup." "Cukup," katanya waktu itu. Kini kata itu terasa seperti ironi yang menyakitkan. Ibu mertua semakin tajam. "Tuh kan, akibat istri nggak bisa bantu. Perempuan cuma jadi beban." Kata itu lagi, beban. Seolah-olah semua yang terjadi adalah kesalahan Aisyah. Seolah-olah kebangkrutan perusahaan Arman adalah akibat ia memilih menjadi ibu rumah tangga. Aisyah hanya menunduk. Ia tidak pernah membantah. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tapi karena ia terlalu lelah untuk berdebat. Setiap pagi ia tetap bangun paling awal, menyiapkan sarapan seadanya, mencuci pakaian dengan tangan karena mesin cuci jarang dinyalakan demi menghemat listrik. Di tengah keterbatasan itu, ia tetap berusaha menjaga rumah agar terasa hangat, namun hangat itu tak pernah kembali padanya. Suatu sore ketika langit memerah dan angin terasa lebih dingin dari biasanya, Arman pulang dari melamar pekerjaan. Wajahnya kecewa. Lagi. Ia masuk ke ruang tamu dan melihat Aisyah sedang duduk di lantai, menjahit pesanan kecil. Beberapa potong kain tersusun rapi di sampingnya. Jarumnya bergerak pelan. Hati-hati. "Berapa sih uang dari situ?" tanya Arman dengan nada sinis. 100.000, 200.000. Ia tertawa pahit. "Itu nggak cukup buat bayar cicilan." Benang di tangan Aisyah terlepas. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa uang kecil itu setidaknya cukup untuk membeli beras. Ingin berkata bahwa ia sudah mencoba, sedikit demi sedikit. Namun yang keluar hanya satu kalimat pelan, hampir tak terdengar. "Atu cuma ingin membantu." Malam itu Arman membanting pintu kamar. Suara itu menggema panjang di dalam dada Aisyah. Hari demi hari berlalu tanpa kabar baik. Lamaran kerja ditolak. Telepon tak pernah berbunyi. Pesan email yang datang hanyalah balasan otomatis. "Terima kasih atas partisipasi Anda." Teman-teman yang dulu sering datang untuk sekedar minum kopi kini menjauh. Grup percakapan semakin sepi. Undangan nongkrong tak lagi menyebut namanya. Untuk pertama kalinya, Arman merasakan bagaimana rasanya tidak dianggap, tidak dicari, tidak dibutuhkan, tidak dihargai. Sama seperti yang selama ini ia lakukan pada istrinya. Namun kesadaran itu belum cukup untuk membuatnya berubah. Ia masih terjebak dalam amarah dan gengsi. Suatu malam listrik rumah padam. Gelap menyelimuti ruang tamu. Hanya cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Tagihan belum dibayar. Ibu mertua menggerutu dalam gelap. Memalukan, benar-benar memalukan. Arman duduk di kursi, menunduk. Harga dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Di dapur yang remang, Aisyah berdiri memandangi ponsel lamanya. Layarnya retak di sudut. Baterainya cepat habis. Ia membuka email. Puluhan pesan lama masih tersimpan. Beberapa tawaran freelance. Beberapa undangan wawancara yang tak pernah ia balas.
Salah satunya dari sebuah perusahaan besar yang dulu pernah menawarkan posisi kepadanya. Ia membaca ulang kalimat itu. Kami melihat potensi besar dalam diri Anda. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih. Bukan karena marah. Tapi karena selama ini ia memilih diam demi menjaga seseorang yang kini justru menghancurkannya dengan kata-kata. Ia teringat hari ketika ia menolak tawaran itu. Ia ingat bagaimana Arman berkata, rumah lebih penting. Aku nggak mau istriku sibuk di luar. Dan ia menurut. Karena cinta. Karena ingin menjaga keutuhan. Karena percaya bahwa pengorbanannya akan dihargai. Untuk pertama kalinya, Aisyah tidak meminta izin. Tangannya gemetar ketika mengetik balasan. Singkat, sopan, profesional. Ia menulis bahwa ia masih tertarik jika kesempatan itu masih tersedia. Ia melampirkan kembali portofolionya yang lama. Ia menutup dengan kalimat penuh keyakinan yang selama ini ia pendam. Ia tidak melakukannya karena dendam. Bukan pula untuk membuktikan siapa yang benar. Ia hanya tidak ingin keluarganya benar-benar hancur. Setelah menekan tombol kirim, ia menutup mata. Ada rasa takut, ada rasa bersalah. Namun ada juga secerah harapan yang sudah lama hilang. 2 hari berlalu. Arman masih keluar masuk membawa map lamaran. Wajahnya semakin letih. Sore itu ketika ia pulang dengan langkah lebih berat dari biasanya, Aisyah sedang menyiapkan teh hangat. Ponselnya berbunyi. 1 notifikasi email masuk. Tangannya bergetar saat membuka pesan itu. Perusahaan tersebut membalas. Mereka masih menyimpan datanya. Mereka ingin mengatur wawancara daring secepatnya. Dunia terasa berhenti sesaat. Aisyah menatap layar dengan mata berkecah-kecah. Ini nyata. Namun ia belum mengatakan apa-apa. Ia melihat Arman duduk di sofa. Wajahnya penuh keputusasaan. Untuk pertama kalinya, ia melihat suaminya bukan sebagai pria yang keras, tapi sebagai seseorang yang rapuh. Dan di sanalah hatinya diuji. Apakah ia akan diam seperti dulu, atau melangkah maju meski mungkin melukai ego seseorang? Beberapa hari kemudian wawancara itu berjalan lancar. Aisyah menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Pengalaman yang dulu ia kubur, kini kembali hidup. Ia merasa dirinya kembali. Seminggu setelahnya telepon itu akhirnya berbunyi. Ia diterima. Gaji yang ditawarkan cukup untuk menutup cicilan rumah, cukup untuk membayar listrik, bahkan cukup untuk menabung kembali. Malam itu ia berdiri di ruang tamu yang dulu terasa sempit oleh hinaan. Arman membaca surat penerimaan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak berkata apa-apa. Ibu mertua terdiam. Tidak ada lagi kata beban yang keluar dari mulutnya. Rumah yang dulu menertawakannya kini sunyi oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya karena malu, bukan hanya karena terkejut, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka menyadari satu hal. Perempuan yang selama ini dianggap lemah, perempuan yang disebut beban, ternyata adalah satu-satunya yang diam-diam menyelamatkan mereka semua. Dan saat itulah penyesalan mulai tumbuh. Namun waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Karena keputusan kecil yang diambil dalam gelap malam itu telah mengubah segalanya. 2 minggu setelah email itu dikirim, ponsel Aisyah berdering. Nomor tak terkenal. Ia menjawab dengan suara pelan namun tenang. Wawancara dilakukan secara daring, profesional, tegas, penuh pertanyaan mendalam. Aisyah menjawab semuanya tanpa ragu, karena itu bukan dunia yang asing baginya. Itu dunia yang dulu ia tinggalkan. Beberapa hari kemudian, email balasan datang. Ia diterima. Bukan sebagai staf biasa, tapi sebagai manajer proyek regional. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar ini bukan hanya pekerjaan. Ini adalah harga diri yang kembali. Namun Aisyah tidak langsung memberitahu siapapun. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap memasak, tetap mencuci, tetap terlihat seperti istri yang tidak menghasilkan apa-apa. Sampai hari pertamanya bekerja tiba. Pagi itu ia mengenakan pakaian rapi yang lama tersimpan. Ibu mertua melihatnya heran. Mau kemana kamu dandan begitu? Aisyah menjawab pelan. Ada urusan? Arman hanya melirik sekilas. Ia terlalu sibuk dengan kegagalannya sendiri. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa hari itu adalah awal perubahan besar. Bulan pertama berlalu. Gaji pertama masuk. Jumlahnya cukup untuk membayar tunggakan listrik, membayar cicilan rumah, bahkan menyisakan tabungan. Tanpa banyak bicara, Aisyah membayar semuanya. Arman terdiam saat melihat bukti transfer.
"Kamu dapat uang dari mana?" "Aku bekerja." Jawaban itu sederhana, namun untuk pertama kalinya, Arman tidak bisa berkata apa-apa. Bulan kedua, keadaan mulai stabil. Arman masih belum mendapatkan pekerjaan tetap, namun rumah itu kembali terang. Tagihan tak lagi menumpuk, dan untuk pertama kalinya Arman duduk lama memandangi istrinya. Perempuan yang dulu ia sebut beban, kini menjadi penopang utama. Namun anehnya, Aisyah tidak pernah mengungkit masa lalu, tidak pernah menyindir, tidak pernah membalas hinaan. Ia hanya berubah menjadi lebih tenang, lebih diam, lebih sulit ditebak. Dan justru itu yang membuat Arman semakin merasa kecil. Suatu malam, keluarga besar kembali berkumpul. Kali ini suasananya berbeda. Saat salah satu saudara bertanya, "Sekarang kerja di mana, Man?" Arman terdiam. Namun sebelum ia menjawab, ibu mertua berkata pelan, "Aisyah sekarang yang kerja." Ruangan itu hening. Beberapa orang saling pandang. "Serius? Bukannya dulu dia cuma di rumah?" Kata cuma itu terdengar lagi. Namun kali ini, Arman tidak ikut tertawa. Ia menunduk. Karena kini ia sadar yang selama ini dianggap kecil justru sedang berdiri paling tegak. Namun perubahan ini belum selesai. Karena bukan hanya keadaan ekonomi yang berubah, hati Aisyah pun perlahan berubah. Bukan menjadi keras, tapi menjadi lebih sadar bahwa diam yang terlalu lama bisa membuat seseorang lupa bagaimana caranya dihargai. Dan Arman mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Bukan kehilangan uang, bukan kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan rasa hormat dari istrinya sendiri. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Malam itu sunyi. Hujan turun lagi, seperti malam ketika semuanya dimulai. Arman duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, rumah tenang. Dari kamar, terdengar suara Aisyah sedang mengetik laporan pekerjaan. Suara yang dulu tak pernah ada. Dan entah kenapa, suara itu membuat Arman merasa semakin jauh. Beberapa minggu terakhir, Aisyah memang tidak berubah menjadi kasar. Ia tetap sopan, tetap menjalankan kewajibannya. Namun ada sesuatu yang hilang. Tatapan lembut itu tak lagi sama. Senyumnya tak lagi hangat. Jawabannya selalu singkat, seperlunya. Ia tidak marah, tapi juga tidak lagi bergantung. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Arman teringat satu malam, saat ia pernah berkata di depan keluarganya, "Kalau bukan karena saya, mungkin dia cuma jadi pembantu." Kalimat itu kini seperti tamparan keras di wajahnya sendiri. Karena kini, ia yang merasa tak berguna. Lamaran kerja masih belum membuahkan hasil tetap. Harga dirinya runtuh perlahan. Dan di saat itulah, ia menyadari satu hal yang menyesakkan. Selama ini, ia tidak pernah kehilangan istri yang lemah. Ia justru hampir kehilangan perempuan yang kuat. Malam semakin larut. Arman berdiri dan berjalan ke kamar. Aisyah masih duduk di meja kecilnya, fokus menatap layar laptop. Wajahnya terlihat lelah, tapi juga tegar. "Aisyah," suara Arman pelan. Perempuan itu menoleh. Ada jarak di antara mereka. Jarak yang tak terlihat, tapi terasa nyata. "Aku mau minta maaf." Tak ada drama, tak ada air mata berlebihan. Hanya suara laki-laki yang akhirnya sadar. "Aku sering merendahkan kamu, menganggap kamu beban. Padahal aku yang buta." Hening. Aisyah memandangnya lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku tidak pernah marah karena miskin, Mas." Arman menunduk. "Aku hanya lelah, dianggap tidak berarti." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari teriakan. Air mata Arman jatuh. Untuk pertama kalinya, bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan karena uang, tapi karena ia sadar ia hampir menghancurkan hati seseorang yang selama ini paling tulus berdiri di sampingnya. "Aku takut kehilangan kamu," katanya lirih. Aisyah tersenyum tipis. "Aku masih di sini." Jawaban itu sederhana, namun tidak lagi sama seperti dulu. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa canggung. Arman mulai berubah. Ia membantu di rumah. Ia tidak lagi meninggikan suara. Ia belajar menghargai. Namun Aisyah kini berbeda.
Ia lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih tenang tanpa bergantung pada pengakuan siapapun. Dan mungkin itulah pelajaran terbesarnya. Beberapa bulan kemudian, Arman akhirnya mendapat pekerjaan baru. Tidak sebesar dulu, tapi cukup. Kini mereka sama-sama bekerja, sama-sama berjuang. Namun setiap kali Arman mendengar kata beban, dimanapun itu diucapkan orang lain, dadanya selalu sesak. Karena ia tahu persis betapa hancurnya sebuah hati ketika diremehkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Dan Aisyah, ia tidak pernah mengungkit masa lalu, tapi ia juga tidak pernah lagi mengecilkan dirinya sendiri. Karena ia akhirnya mengerti, diam itu sabar, namun sabar bukan berarti pantas direndahkan. Dan seorang istri bukan beban, ia adalah tiang rumah yang sering tak terlihat. Jika tiang itu patah, rumah sebesar apapun akan runtuh.